Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat mendasar dalam Islam, tapi sering dianggap udah tahu, padahal maknanya itu dalam banget, yaitu tentang syahadatain atau dua kalimat syahadat. Kita gak cuma bahas definisinya aja, tapi juga kedudukannya dalam syariat Islam, perannya dalam kehidupan manusia, dan hubungan antara rukun iman dan rukun Islam. Syahadatain berasal dari kata syahadah yang berarti persaksian. Jadi, syahadatain adalah dua kalimat persaksian. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah yang berarti aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang berarti dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi penting banget dipahami, ini itu bukan cuma sekadar ucapan di lisan, tapi syahadat itu adalah komitmen hidup. Artinya apa? Kalimat pertama mengajarkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa kita sembah, kita bergantung, dan kita jadikan tujuan hidup. Kalimat kedua berarti kita harus mengikuti ajaran Rasulullah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi, syahadat bukan cuma masuk Islam, tetapi juga siap hidup sesuai Islam. Yang kedua, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Dalam Islam, syahadat itu punya kedudukan yang paling utama. Kenapa? Karena syahadat adalah pintu masuk ke dalam Islam. Semua amal ibadah kita kayak sholat, puasa, zakat, bahkan haji gak akan berarti tanpa adanya syahadat. Ibaratnya, syahadat itu fondasi rumah. Kalau fondasinya gak ada, bangunan di atasnya juga gak akan berdiri. Makanya, dalam rukun Islam, syahadat ada di urutan pertama. Ini menunjukkan bahwa semua ibadah yang lain dibangun di atas keyakinan kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, syahadat itu jadi filter. Jadi, kita mikir, ini itu sesuai gak sih sama ajaran Allah? Atau ini dicontohkan gak sih sama Rasulullah? Kalau jawabannya enggak, berarti kita perlu dievaluasi. Yang ketiga, syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Menariknya, syahadat itu bukan cuma diucapkan sekali seumur hidup, tapi justru harus terus hidup dalam setiap fase kehidupan kita. Misalnya, saat kita lahir, biasanya bayi itu diperdengarkan azan yang di dalamnya ada kalimat syahadah. Saat kita hidup, kita membaca syahadat dalam sholat, dalam zikir, bahkan dalam doa. Lalu, saat kita meninggal, kita dianjurkan mengucapkan kalimat syahadat sebagai penutup hidup. Artinya, dari awal sampai akhir kehidupan, syahadat itu selalu ada. Tapi, yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkannya. Misalnya nih, saat kita malas ibadah, kita ingat, kita itu sudah bersaksi kepada Allah. Lalu saat tergoda melakukan hal yang salah, kita ingat, kita mengikuti Rasulullah. Lalu saat kita lagi susah, kita ingat, kita punya Allah sebagai tempat bergantung. Jadi, syahadat itu bukan cuma identitas, tetapi juga pengingat arah hidup. Sekarang kita bahas hubungan antara rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu berkaitan dengan keyakinan dalam hati, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Sedangkan rukun Islam itu lebih ke amalan yang terlihat, seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, syahadatain itu jadi penghubung antar keduanya. Kenapa? Karena saat kita mengucapkan syahadat, kita sebenarnya sedang menyatakan keimanan kita. Dan dari keimanan itu, lahirlah amal-amal dalam rukun Islam. Jadi, bisa dibilang rukun iman itu fondasi dalam hati, sedangkan rukun Islam bentuk nyata dalam tindakan. Kalau imannya kuat, harusnya Islam kita juga terlihat. Dan kalau kita menjalankan Islam dengan benar, itu akan menguatkan iman kita. Keduanya itu saling melengkapi, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita tarik semua yang sudah dibahas, kita bisa melihat bahwa syahadatain itu benar-benar bukan sekedar kalimat yang hanya diucapkan, tapi janji besar dalam hidup. Janji untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, dan janji untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam setiap langkah kita. Dulu, di zaman Rasulullah, ada satu kisah yang sangat menggambarkan betapa dalamnya makna syahadat, yaitu ada seseorang sahabat
bernama Bilal bin Rabah. Saat itu, dia adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk Islam. Di tengah panas terik padang pasir, tubuhnya ditindih batu besar, dipaksa untuk kembali menyembah berhala. Tapi, apa yang dia ucapkan? Hanya satu, Ahad, Ahad, yang artinya Allah itu satu. Itu adalah bentuk nyata dari syahadat, bukan hanya diucapkan saat nyaman, tapi tetap dipegang bahkan saat hidup terasa sangat berat. Dari kisah itu, kita bisa belajar, syahadat bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang keteguhan. Hari ini, mungkin kita tidak diuji seperti Bilal, tapi kita punya ujian versi kita sendiri. Saat kita malas sholat, saat kita tergoda melakukan hal yang salah, saat kita lebih memilih dunia daripada perintah Allah, disitulah sebenarnya syahadat kita sedang diuji. Apakah kita benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan? Apakah kita benar-benar mengikuti Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Karena pada akhirnya, syahadat itu bukan tentang seberapa sering kita mengucapkannya, tapi seberapa jauh kita menjadikan sebagai arah hidup. Jadi, semoga setelah memahami ini, kita bisa lebih jujur ke diri sendiri. Bukan cuma merasa sudah muslim, tapi benar-benar berusaha menjadi muslim yang menjalankan makna syahadat itu. Pelan-pelan, gak harus langsung sempurna. Yang penting, terus diingat, diperbaiki, dan dijaga. Karena dari awal kita lahir sampai nanti kita kembali kepada Allah, kalimat yang sama akan selalu menyertai kita. Dan semoga di akhir hidup kita nanti, kita bisa menutupnya dengan kalimat yang sama, dengan hati yang benar-benar yakin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.